Shalom sahabat Rema yang terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya malam ini Rema mendapati sahabat tetap dalam damai sejahtera dan sukacita surgawi ya. Baik sahabat, sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Malam ini kami dipertemukan melalui Rema untuk bersama merenungkan akan kasih dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami oleh Roh Kudus, sehingga setelah kami renungkan, kami pun mampu untuk melakukannya, sehingga melalui hidup ini, nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Amin. Sahabat, bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema kita saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayatnya ke-17 dan ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sahabat Rema, ada seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang akan diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, majikan memberi sebuah kapak dan menunjukkan area yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Pada hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Saat sore hari, ketika mengetahui hasil kerja si penebang, majikan terkesan dan memberi pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu luar biasa. Saya kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskanlah bekerja seperti itu." Sangat termotivasi dengan pujian si majikan, keesokan harinya si penebang bekerja lebih keras dan lebih giat lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hal yang sama juga dilakukan pada hari yang ketiga, tetapi hasilnya tidak memuaskan, malah mengecewakan. Semakin hari semakin sedikit pohon yang dirobohkannya, meskipun dia sudah bekerja sekuat tenaga. Hingga pada suatu hari dengan kepala tertunduk karena merasa malu dan putus asa, si penebang menghadap kepada majikan untuk meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi dengan kemampuan menebang pohon yang dimilikinya. Sang majikan kemudian bertanya kepada si penebang, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak?" Si penebang lalu menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk mengasah kapak karena dia sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore hari dengan sekuat tenaga. Sang majikan lalu menjelaskan bahwa masalah yang dialami si penebang terletak pada kapak. Pada hari pertama dengan kapak baru dan terasah, maka si penebang bisa menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Pada hari berikut dan hari-hari selanjutnya, meskipun dengan tenaga yang sama dan kapak yang sama pula, tetapi hasilnya tidak maksimal, bahkan semakin menurun karena kapaknya tidak diasah. Maka sang majikan mengatakan bahwa sesibuk apapun si penebang harus meluangkan waktu untuk mengasah kapaknya agar bisa bekerja dengan hasil yang maksimal. Sahabat Rema, sama seperti si penebang pohon, banyak orang Kristen juga yang setiap harinya dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas. Bahkan ada yang bilang bahwa satu hari ada 24 jam itu tidak cukup baginya. Kesibukan demi kesibukan silih berganti sehingga sering melupakan sisi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi diri dengan hal-hal baru, menambah pengetahuan dan wawasan akan hal-hal baik dan positif, dan yang terutama adalah menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sahabat Rema, jangan sibuk berbicara tentang Tuhan, tetapi lupa berbicara dengan Tuhan. Artinya,
Sebelum kita berbicara tentang Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus beres dulu. Karena tidak mungkin kita berbicara tentang Tuhan tanpa kita ketahui Tuhan dan segala sesuatu tentang Tuhan dengan cara mendekat, mencari hadirat, dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi, aturlah ritme hidup kita dengan menyeimbangkan antara bekerja dan beristirahat serta bersekutu dengan Tuhan. Maka pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, selalu baru, dan pasti akan diberkati Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Bapa karena telah mengingatkan kami untuk tidak terjebak dalam rutinitas dan aktivitas hidup kami, tetapi selalu menyediakan waktu untuk ada di hadirat-Mu dan mengasah kapak hidup ini, yaitu iman percaya kami kepadamu. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih mementingkan rutinitas kehidupan dibanding Engkau. Saat ini kami berjanji untuk selalu menyediakan waktu bersama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu rindu untuk berbicara dengan kita. Dia ingin memberitahukan segala rencana besar dan luar biasa yang telah dirancangkannya bagi kehidupan setiap kita. Jadi, selalu sediakan waktumu untuk berbicara dengannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Jangan lupa berbagi akan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah sahabat dapatkan saat ini, sehingga orang lain pun bisa merasakannya. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna selalu ada bagi kita. Shalom.